Yo mas bro, welcome back to Bojani Mom. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini saya akan turuti permintaan kalian karena sudah banyak sekali yang minta dibahaskan. Bang, bahas dong bang, bagaimana cara merawat motor 2 tak yang baik dan benar supaya kita tidak mengeluarkan banyak biaya. Oke, hari ini saya akan turuti. Karena gini, sebenarnya kalau masalah merawat motor 2 tak itu sebenarnya mudah dan murah. Yang mahal itu apa? Yang mahal itu ketika sudah terjadi trouble atau masalah. Misalnya kita habis nge-gym ya kan, harus ganti blok, harus ganti piston, stang piston, harus bongkar mesin bawah misalnya, terus ditambah lagi biaya modifnya, itu yang mahal. Kalau cuma merawat sih mudah dan murah. Dan yang akan saya sampaikan ini adalah opini saya pribadi sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya. Kalian boleh ikut, boleh juga enggak. Dan ini khusus saya tujukan buat kalian para pemula yang sudah berpengalaman sih, boleh lihat, boleh enggak ya, terserah lah. Oke, untuk tips yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah masalah oli sampingnya. Karena ini sangat penting di motor 2 tak. Nah, jadi di motor 2 tak itu ada 2 oli ya. Kalian yang baru terjun ke 2 tak harus paham. Ada oli mesin, ada oli samping. Oli mesin itu letaknya di blok sebelah kanan. Itu untuk melumasi area transmisi saja. Sedangkan oli samping itu untuk melumasi area ruang bakar. Jadi kalau sampai di ruang bakar nggak ada oli samping, ya kalian tahu sendiri, pasti mesin macet, nggak ada pelumasan, ya motor nggak bisa jalan. Dan oli samping ini harus diisi, bukan diganti ya. Intinya oli samping tidak boleh sampai telat atau kehabisan. Cara taunya gimana bang? Ada indikatornya. Tenang aja, coba kalian posisikan kontak on, terus posisi netral. Lah nanti indikator oli samping akan menyala. Itu bukan berarti habis ya, memang normalnya seperti itu. Terus kalian coba masukkan ke gigi 1. Kalau indikatornya itu mati, itu juga normal, artinya oli sampingnya masih banyak. Tapi ketika kalian masukkan ke gigi 1 kok lampunya masih menyala, berarti oli samping sudah hampir habis. Kalian harus segera isi. Atau bisa juga dicek secara manual di bagian tabungnya, masih banyak atau enggak isi oli sampingnya. Terus masalah setelan oli samping itu juga penting, harus diperhatikan. Lokasinya ada di sebelah kiri, blok sebelah kiri di atas gear depan itu ada setelan oli samping. Jangan sampai diiritkan, itu tidak boleh. Kalau diborosin gimana bang? Lah itu malah boleh, borosin sedikit supaya lebih aman. Apalagi kalau kalian pakai oli samping murah, itu menurut saya wajib diborosin walaupun cuma sedikit supaya lebih aman. Terus oli samping yang bagus buat harian itu pakai apa bang? Kalau saran saya minimal motul lah, minimal motul 510 itu sudah bagus buat harian oke, buat touring oke. Ada yang lebih bagus kalau budgetnya ada, bisa pakai Ippon R2000 atau Ippon Racing Samurai, itu lebih bagus, dia sudah full sintetik. Terakhir saya pakai itu Ippon Racing Samurai, tapi saya kuatnya Idemitsu gimana bang? Nggak apa-apa, kalau memang kuatnya itu ya mau gimana lagi, nggak apa-apa pakai Idemitsu. Saya dulu juga pernah pakai, tapi disiasati. Kalian bisa borosin sedikit setelannya supaya lebih aman. Terus ketika kalian mau touring, mau perjalanan jauh, atau mungkin mau gas-gasan ya, gaspol, itu bisa dicampurkan oli racing ke tangki. Tambahkan oli racing ke tangki. Dulu saya biasanya pakai ini Castrol A747 supaya lebih aman. Nah gimana, wong oli murah kok, ya harus disiasati. Boleh aja pakai Idemitsu asalkan tadi borosin dikit dan tambah oli racing di bagian tangki. Tapi kalau udah pakai misalnya Ippon Racing Samurai ya nggak perlu ditambahkan ke tangki, tidak ada masalah. Terus selanjutnya tips yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah masalah harus dipanasi. Jadi motor 2 tak itu saya sarankan harus rutin dipanasi. Ini untuk motor yang jarang dipakai ya. Kalau yang sudah sering dipakai atau setiap hari dipakai itu sudah oke. Bagi yang jarang dipakai ya paling enggak seminggu sekali lah dipanasi, atau 3 hari sekali itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa ya seminggu sekali masih oke lah. Ya hitung-hitung kita buang kerak. Usahakan juga itu digeber sampai 7000 rpm supaya gipsnya terbuka dan tidak macet. Dan setelah itu saran saya dipakai jalan, jangan cuma diem aja, dipakai jalan, entah itu keliling komplek lah, atau ke warung, atau kemana. Pokoknya intinya jalan, biar semuanya bekerja dengan maksimal. Kampas koplingnya biar bekerja supaya nggak lengket ya kan, perstelingnya juga bekerja. Intinya biar sehat lah. Kalau manusia itu olahraga biar nggak kaku dan biar sehat, intinya itu. Karena biasanya kalau motor nggak pernah dipakai itu malah trouble terus ya, itu kebanyakan sih, bukan semuanya ya. Terus untuk motor yang buat kontes saja,
buat pajangan di rumah itu memang jarang dipakai. Tapi kalau memang motornya masih dipakai jalan walaupun jarang, itu saran saya tetap dipanasi secara rutin. Oke. Untuk yang ketiga, tips yang ketiga yang harus kalian perhatikan untuk merawat sebuah motor 2 tak adalah membersihkan karburator secara rutin. Nah, saran saya kalian minimal bisa bongkar pasang karbu ya, karena ini cukup mudah. Kalian bisa juga cek video-video saya sebelumnya, itu ada, saya ada bongkar-bongkar karbu, bisa dilihat isi dalamannya itu ada apa aja sih, bisa dicek supaya nanti nggak bingung. Ya biasa di dalamnya itu ada pilot jet, ada main jet, ada nozzle, ada head nozzle, ada jarum, ada pelampung dan lain sebagainya, dan ada lubang-lubangnya. Kalau kalian bisa bongkar sendiri, itu bisa sebulan sekali lah dibongkar, dibersihkan. Tapi kalau harus ke bengkel ya jangan sebulan sekali, nanti malah boros biaya. Kalau harus ke bengkel bongkarnya itu ya minimal 3 bulan sekali lah. Jadi intinya dibersihkan karbunya. Di dalam kan ada lubang-lubang. Terus pilot jet, main jet itu juga ada lubang-lubang kecilnya. Nah itu dibersihkan. Siapa tahu ada kotoran biar nggak menyumbat dan lain sebagainya. Terus settingan karbu itu juga harus pas. Karbu kekeringan mesin bisa panas, blok bisa cepet aus. Kalau kebasahan motor akan berebet-berebet ya kan, dan busi gampang mati. Memang agak susah ketika kita belum berpengalaman, instingnya kurang. Memang agak susah ketika kita nyeting karbu sendiri. Kalau membersihkan sih gampang, nyetingnya tuh yang susah. Menyesuaikan ukuran pilot jetnya berapa, main jetnya berapa, itu memang agak susah. Solusinya gimana? Ya silakan ke bengkel supaya bisa mendapatkan settingan yang pas. Silakan kalau bisa setting sendiri silakan, kalau nggak bisa bawa ke bengkel, intinya settingannya harus pas. Oke. Tips selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah masalah filternya. Saran saya nggak usah open filter kalau motormu dipakai harian. Jadi ini cuma saran ya, boleh diikuti boleh enggak. Saran saya jangan open filter, terutama buat yang motornya sering dipakai dan jalanannya banyak debunya. Memang open filter itu bisa menaikkan performa, itu bener, suara juga jadi sangar, itu bener. Tapi dibalik itu debu-debu itu tetap bisa masuk walaupun kita sudah pasang tabokan yang dari Mika itu pengalaman saya seperti itu. Kalau udah masuk ke karbu terus lewat membran, itu nanti akan masuk ke area ruang bakar. Nah ini menurut saya bahaya, bisa jadi yang bikin blok baret, terus pistonnya baret, atau mungkin bloknya aus. Salah satunya ini kemungkinannya. Dulu awal-awal itu saya juga open filter karena memang dari segi performa dia meningkat, terus suaranya itu juga garang itu loh. Jadi kalau digeber-geber itu ngok, jadi suaranya itu nagih, enak banget. Tapi karena saya pikir-pikir nanti ketika kemasukan debu sampai bloknya nanti bisa baret, itu kan biaya yang dikeluarkan juga banyak. Jadi setelah saya pikir-pikir, saya pasang lagi filternya supaya lebih aman. Kecuali kalau motor kita buat kontes, buat pajangan di rumah aja, itu mau open filter dan pasang tabukan Mika itu terserah. Tapi kalau dipakai tiap hari, terus terutama buat jalan yang masih banyak debunya, saya sarankan jangan. Dan juga ketika hujan juga bisa masuk. Memang pantangannya banyak walaupun suaranya enak dan juga performanya meningkat. Terus tips yang kelima yang harus diperhatikan dalam merawat motor 2 tak adalah oli mesinnya. Jangan salah loh, oli mesin itu juga penting. Bukan berarti 2 tak itu hanya oli samping yang penting. Oli mesin tetap penting untuk diperhatikan. Jadi oli mesin di 2 tak itu seperti kita tahu itu berfungsi untuk melumasi area transmisi. Itu bisa berdampak ke kampas kopling, persneling dan lain sebagainya. Kalian harus cek secara berkala lewat kaca bening bulat yang ada di bagian blok sebelah kanan. Itu kita bisa lihat kondisi olinya seperti apa. Kalau olinya masih bening itu berarti oke, masih bagus. Kalau olinya keruh itu kemungkinan sudah minta ganti. Kalau di kacanya itu ngembun itu juga masih oke. Nanti kalau mesin dingin dia akan hilang ngembunnya. Tapi kalau di kacanya olinya terlihat berwarna putih, lah ini masalah. Biasanya kebanyakan kasus itu terjadi karena seal water pump bocor. Jadi air radiator masuk ke blok sebelah kanan dan tercampur dengan oli mesin. Terus efeknya apa bang ketika air radiator tercampur dengan oli mesin? Tentunya transmisi tidak akan bekerja dengan maksimal karena fungsi oli kan dia melumasi transmisi. Nah ini sudah bercampur dengan air tentunya tidak akan maksimal. Misalnya kampas koplingnya jadi selip, persnelingnya jadi susah. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Kalau sudah terjadi ya segera diperbaiki dan harus dicek secara berkala di bagian kaca sebelah kanan kondisi olinya bagaimana. Untuk tips selanjutnya dalam merawat motor 2 tak adalah masalah suhunya. Suhu motor 2 tak tidak boleh naik terlalu tinggi.
itu akan menyebabkan overheat. Kalian harus ingat-ingat dicek juga secara berkala. Jadi ketika naik motor pastikan kalian lihat terus suhunya bagaimana. Kalau sampai suhunya tinggi terus-terusan terus kalian diamkan saja, ya nanti akan overheat, baru bingung. Jadi cek sebelum kebingungan karena overheat. Jadi indikator suhu di Ninja 2 tak itu ada di speedometer ya. Kalian pasti tahu lah. Kalau kalian bawa motornya di kemacetan, cuaca panas, terus suhunya itu naik setengah bahkan lebih, tapi ketika sudah jalan kembali suhunya turun, itu normal, tidak ada masalah. Tapi ketika dipakai pelan, ngebut, suhunya naik terus, nggak turun-turun, bahkan lebih dari setengah, berarti itu ada masalah. Kalau sudah terjadi seperti itu, segera dicek radiatornya, ada sumbatan atau tidak. Kalau ada ya segera dibersihkan atau diservis ke tukang radiator atau diganti kalau kalian punya dana. Kalau radiatornya aman tapi kok mesin masih panas, cek bagian seal o-ringnya. Terletak di antara blok silinder dan head silinder itu ada seal o-ring. Silahkan dicek bocor atau enggak. Karena kalau seal o-ringnya bocor itu air radiator akan masuk ke ruang bakar dan itu juga bisa menyebabkan suhunya cepat panas. Jadi intinya kalian harus perhatikan di bagian suhunya. Jangan sampai lupa, kalian harus punya insting. Kira-kira motor ini suhunya naik atau enggak, itu harus punya insting. Ketika naik ya berhenti. Karena dulu ada kasus ketika kita touring ke Jogja, kemudian suhunya udah naik tinggi, tapi tetap jalan. Akhirnya apa? Ya berhenti karena overheat dan nggak jadi ikut touring. Maka dari itu sebelum terjadi, kalian harus pantau terus suhu naiknya seberapa. Jadi begitu, oke? Untuk tips selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah, mungkin ini cuma tambahan ya, yaitu di bagian glass full-nya. Buat kalian yang sudah ganti ke knalpot racing itu kan ada glass full di bagian silencernya, itu harus kalian perhatikan. Karena itu bisa diganti secara berkala, bukan berarti beli silencer terus nggak pernah ganti glass full, itu tidak. Kebanyakan orang bingung, awal-awal beli knalpot suaranya garing, suaranya bulat, performanya oke, tapi kok lama-lama suaranya nggak enak, kok performanya kurang. Ya bisa jadi karena glass wool-nya itu minta ganti. Glass wool itu ada yang bisa habis atau kebakar, ada yang awet. Kalau yang awet itu biasanya ya penuh oli samping kalau lama nggak diganti. Udah hitam pekat, ya isinya oli samping dan itu membuat suaranya jadi nggak enak dan performanya juga menurun. Nah itu artinya glass wool-nya sudah minta ganti. Kalau saran saya beli silencer yang ada bautnya, jadi nyopotnya itu gampang. Bautnya di ujung itu tinggal dilepas, dicopot sendiri bisa. Tapi kalau pakai paku ripet itu nyopotnya ya harus pakai alat, jadi agak susah. Jadi glass wool juga harus diperhatikan supaya suaranya jadi enak kembali, performanya juga kembali jos ganas. Oke, mungkin dari saya itu ya tips-tips merawat motor 2 tak yang sebenarnya itu mudah dan murah. Yang mahal itu ketika sudah terjadi trouble. Artinya sedia payung sebelum hujan, dirawat dengan baik dan benar supaya nggak terjadi trouble-trouble atau masalah yang mengharuskan kita mengeluarkan budget yang lumayan banyak. Jadi mungkin itu dari saya. Kalau kalian ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar, terus kasih solusinya juga supaya teman-teman kita yang baru main ke 2 tak itu paham kalau terjadi masalah itu harus bagaimana. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton terus video-video Bojani Mom selanjutnya.